Inilah 3 sumpah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam yang erat dengan kehidupan zaman sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan 3 sumpah. Sumpah itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita di zaman sekarang. 3 sumpah ini tentunya tidaklah main-main, karena beliau menyebutkannya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah 3 perkara tersebut terjadi menjelang wafatnya beliau. Kita sebagai umatnya tentunya wajib mengetahui 3 perkara tentang sumpah yang pernah beliau ucapkan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepada dirinya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju kefakiran." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Berikut 3 sumpah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diucapkan beliau sebelum wafat yang perlu kita ketahui. Di antaranya, 1. Harta tidak berkurang karena bersedekah. Hal ini merupakan sumpah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Segala amalan soleh berupa sedekah, infak dan zakat yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang. Justru sebaliknya, dengan bersedekah, rezeki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyarankan umatnya untuk selalu bersedekah dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya bersedekah adalah salah satu jalan di antara beberapa jalan dakwah. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seseorang dalam bersedekah, walaupun secuil apapun. Maka tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalaskannya dengan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia." Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, niscaya dia akan mendapat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. 2. Orang yang bersabar di atas penganiayaan diberikan kemuliaan. Dia antara hikmah adanya orang yang zalim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezalimannya tersebut. Sumpah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang yang teraniaya. Bukan hanya sekedar penawar, namun kemuliaan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang ditawarkan. Maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganiayaan terhadap dirinya, melainkan ganjaran besar yang menanti. 3. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta. Oleh sebab itu, Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rezeki secara halal. Dan sebaliknya, bila mendapatkan harta hasil usaha mengemis, bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyebutkan bahwa seseorang pemuda yang datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta belas kasihan berupa uang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pemuda ini untuk membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Lantas dibawa ke pasar dan dijual. Kemudian uangnya digunakan untuk mencukupi keperluan dirinya. Maka hal itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta, yang terkadang diberi dan terkadang lagi ditolak. Itulah 3 sumpah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seluruh umatnya. Sekarang tinggal bagaimana sikap kita menghadapinya. Apakah berusaha untuk menjalankannya atau tidak? Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu mengamalkan perintah dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wallahu a'lam bishawab.